Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pelajaran kimia di semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan sebelumnya Bapak ucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai dengan pantun. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Materi pertemuan pertama di semester genap ini yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks, ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yaitu pengertian dari oksidasi itu apa, ya. Yang kedua, ya, pengertian dari reduksi. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pahami di kelas 10. Mudah-mudahan hari ini semuanya ingat. Dan apa itu bilangan oksidasi. Nah, mudah-mudahan masih ingat, ya. Jadi redoks atau reduksi oksidasi itu adalah reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, ini pengertian yang lebih luas, ya. Reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron, ya, perpindahan elektron, dan reaksi kimia di mana terjadi pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, ini pengertian yang lama, ya. Dan juga kita harus paham bagaimana kita menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan harga keelektronegatifan, ya. Nah, penentuan bilangan oksidasi itu ada beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu bilangan oksidasi setiap atom dalam unsur bebas adalah 0. Misalnya unsur Cl 0, B 0. Jadi apabila unsur itu berdiri sendiri, maka biloknya sama dengan 0. Aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan muatan ion tersebut. Nah, dan apabila, ya, atom itu bermuatan itu sama dengan muatannya. Misalnya Na+, maka biloknya +1. Fe3+, maka biloknya +3. Cl-, maka biloknya sama dengan -1. Aturan ketiga yaitu pada suatu senyawa atau ion, umumnya bilok atom untuk golongan 1A adalah +1. Dan untuk golongan 7A adalah -1, golongan 1A atau golongan alkali, ya, yaitu Halinaka, Robi, Cinta, sama Vera. Nah, maka kalian harus ingat golongan 1A apa saja, ya. Dan golongan 7A atau golongan halogen F, Cl, Br, IAT itu pada umumnya memiliki bilok sama dengan -1. Aturan yang keempat, bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah +1, positif 1, kecuali pada senyawa hidrida. Yaitu senyawa hidrida itu adalah terbentuknya, ya, senyawa antara unsur hidrogen dan golongan 1A dan 2A. Jadi apabila hidrogen bergabung dengan golongan 1A, misalnya Na, Li, ini golongan 1A, atau golongan 2A, Ca, maka CaH2, maka bilangan oksidasi H sama dengan -1. Ya, itu aturan yang keempat. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2, kecuali pada senyawa peroksida. Peroksida itu kelebihan O, ya. Maka bilangan oksidasi O sama dengan -1. Dan pada senyawa superoksida seperti KO2, RbO2, bilok O sama dengan -0,5.
Sementara untuk senyawa OF2, bilok O sama dengan plus 2. Nah, ini aturan yang kelima, diingat ya. Aturan keenam, jumlah total biloks atom dalam suatu senyawa adalah 0. Dan jumlah total bilok untuk senyawa bermuatan adalah besarnya sama dengan muatannya. Misalnya ini, senyawa H2SO4. Nah, apabila bilok H ada 2 atom, baru bilok S ada 1, bilok O ada 4. Nah, ini kita jumlahkan, maka bilok totalnya sama dengan 0. Dan apabila bermuatan sama dengan muatannya, misalnya CO32-, maka bilok C1 ya, 1 dikali bilok C, 3 dikali bilok O, maka kita jumlahkan sama dengan muatannya -2. Nah, kita lihat sekarang untuk latihan soal ya. Mudah-mudahan dari latihan soal ini, dari aturan-aturan yang ada, maka bisa kalian pahami kembali, karena ini sebenarnya materinya sudah dipelajari di kelas 10 ya. Tentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur berikut. S dalam senyawa HSO4-. Nah, ini kita tentukan berapa bilok S-nya. Nah, masih ingat kan? Aturan tadi mengatakan bahwa bilok H sama dengan +1. Ada aturan yang ada di dalam bilok tadi. Bilok O sama dengan -2. Nah, sehingga kita bisa menentukan bilok S. Ya, karena bilok S tidak ada di aturan tadi. Ya. Yang kedua, tentukan bilok Mn dalam senyawa KMnO4. Ya. Nah, O ada aturannya yaitu -2. K ini adalah unsur golongan 1A. Sehingga K sama dengan +1. Ya. Yang ketiga, Cr dalam senyawa Cr2O72-. Nah, O ada aturannya yaitu -2. Nah, kita coba kita selesaikan satu-satu ya. Nah, S dalam senyawa HSO4- ya, maka kita hitung dengan cara bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan -1 ya, karena muatannya -1. Nah, yang ada di aturan adalah H+1 O -2 kali 4 -8 ditambah 1, maka bilangan oksidasi S dalam senyawa HSO4- sama dengan +6 ya. Yang kedua, Mn dalam KMnO4. Nah, yang ada di aturan adalah K ya, maka 1 kali bilok K ditambah 1 kali bilok Mn ditambah 4 kali bilok O ya. Nah, bilok K 1, bilok Mn-nya belum diketahui, bilok O -2 kali 4. Nah, sehingga bilok Mn -7 ya. Nah, kita pindah ke kanan, maka bilangan oksidasi Mn sama dengan +7 ya. Yang ketiga yaitu Cr dalam senyawa Cr2O72- ya. Maka 2 dikali bilangan oksidasi Cr ditambah 7 dikali bilangan oksidasi O sama dengan -2. Nah, yang ada di aturan bilok O -2 kali 7 -14 ya. Maka -14 ini kalau kita lihat dari 2 kali bilangan oksidasi Cr, maka -14 kita pindah ke kanan sehingga -2 ditambah +14 sehingga ketemu +12. Karena 2 kali bilok Cr sama dengan +12, maka bilok Cr sama dengan +6. Nah, itu ada 3 contoh. Nah, mudah-mudahan dari 3 contoh ini bisa kalian menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang belum ada di aturan ya. Nah, sekarang kita bahas yaitu reaksi paruh atau reaksi setengah ya. Reaksi redoks itu dapat dikatakan sebagai reaksi gabungan antara dua reaksi paruh, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dapat mempunyai 3 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu reaksi yang menyebabkan terjadinya kenaikan bilok. Nah, diingat, kenaikan bilok itu disebut reaksi oksidasi. Misalnya ini K, biloknya 0, naik jadi +1. Nah, maka ini disebut reaksi oksidasi. Contoh yang lain, reaksi pengikatan oksigen. Nah, pengikatan oksigen ini juga termasuk reaksi oksidasi. C, mengikat oksigen, membentuk ya CO2. Nah, dari perubahan biloknya yaitu dari C sama dengan
0 karena ini berdiri sendiri, C-nya 0. Nah, C yang di kanan berapa? Nah, ini yang di kanan adalah plus 4 ya. Plus 4 ini ya, ini adalah di bawah C ya, karena O sama dengan min 2 kali 2, min 4 ditambah berapa sama dengan 0, maka bilog C sama dengan plus 4. Reaksi yang ketiga, pengertian dari reaksi oksidasi yaitu reaksi pelepasan hidrogen ya, misalnya CH4 menghasilkan C plus 2H2. Nah, C di sini minus 4 karena H di aturan ada yaitu plus 1 kali 4. Plus 4 ditambah berapa sama dengan 0, sehingga bilog C sama dengan min 4. Nah, sedangkan di kanan C-nya berdiri sendiri. Nah, apabila dia berdiri sendiri, maka bilognya sama dengan 0. Jadi perubahannya dari minus 4 menjadi 0 naik, maka disebut reaksi oksidasi ya. Sedangkan reaksi reduksi kebalikan daripada oksidasi, berarti sama, ada 3 pengertian. Kalau pada reaksi oksidasi tadi terjadi kenaikan bilog, maka pengertian pertama reduksi yaitu terjadi penurunan bilog. Nah, ini misalnya K plus menjadi K plus elektron. Nah, bilog K berubah dari plus 1 menjadi 0, turun ya. Dan juga pada ya oksidasi tadi, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, maka pada reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Misalnya CO2 menghasilkan C plus O2. Nah, ini bilog C dari plus 4 menjadi 0. Nah, maka mengalami penurunan bilog ya. Yang ketiga yaitu reaksi pengikatan hidrogen. Misalnya C ditambah 2H2 menghasilkan CH4. Nah, itulah 3 pengertian reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Dan paling utama kita harus ingat bahwa reaksi reduksi selalu disertai dengan adanya reaksi oksidasi. Yang makanya disebut reaksi redoks ya. Apa itu reaksi autoredoks atau yang disebut dengan reaksi disproporsionasi? Jadi ada yang disebut dengan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Ya. Reaksi disproporsionasi itu apabila suatu atom mengalami 2 reaksi sekaligus, ya. Nah, ini kita perhatikan pada atom Cl, ya. Pada atom Cl, ya, itu mengalami 2 reaksi sekaligus, ya. Yaitu Cl yang pertama naik dan Cl yang kedua mengalami penurunan ya. Ya, kita lanjutkan ke penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi penyetaraan reaksi redoks itu ada 2 metode ya. Yang lebih eksak untuk menyatakan suatu reaksi redoks yaitu metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Adapun pedoman penyetaraan reaksi redoks adalah berikut ya. Apabila suasananya asam berarti ada H+ ya. Pihak yang kurang O ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Kurang 1 maka ditambah 1H2O. Kurang 2 maka ditambah 2H2O ya. Kemudian pihak yang lain yang ditambah H+ sehingga jumlah atom-atom sebelah kiri dan kanan tanda reaksi adalah sama. Dan dalam suasana basah, pihak yang kelebihan O ditambah H2O sebanyak kelebihannya. Kemudian pihak lain yang ditambah OH- sehingga jumlah atom-atom sebelah kiri dan kanan tanda reaksi adalah sama. Ini diingat perbedaannya. Kalau pada suasana asam ditambah H2O ya, ini pihak yang kurang O. Tetapi kalau dalam suasana basah, pihak yang kelebihan O. Itu yang pertama. Kalau pada suasana asam, setelah ditambah H2O, kita lihat jumlah atom H-nya. Ya. Kalau pada suasana asam, kita tambah H+, sehingga jumlah atom-atom yang sebelah kiri dan kanan tanda reaksi adalah sama. Tetapi kalau suasana basah, ditambah OH-, sehingga jumlah atom-atom di sebelah kiri dan kanan tanda reaksi adalah sama ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, metode setengah reaksi atau metode ion elektron ya. Langkah-langkah penyetaraannya yang pertama yaitu
kita pisahkan reaksinya. Jadi reaksi redoksnya kita bisa menjadi dua, reaksi oksidasi sendiri, reaksi reduksi sendiri, ya, agar kita mudah untuk mengetahui perubahan bilangan oksidasinya, ya. Nah, setelah kita pisah oksidasi reduksi, setarakan O maupun H menggunakan prinsip di atas, baik dalam suasana asam maupun basa. Nah, langkah ketiga, samakan muatan dengan menambahkan elektron masing-masing setengah reaksi redoks. Yang ingat, untuk elektron, apabila reaksinya oksidasi, maka elektron ada di ruas sebelah kanan. Tetapi apabila reaksinya adalah reaksi reduksi, maka elektron ada di ruas sebelah kiri. Nah, jangan sampai terbalik. Maka apabila kalian menyetarakan oksidasi, elektron ada di ruas sebelah kanan. Sedangkan pada reduksi, elektron ada di ruas sebelah kiri. Yang terakhir yaitu samakan muatan dengan menambahkan elektron masing-masing. Nah, ini tadi sudah. Yang terakhir, samakan jumlah elektron di sebelah kiri dan kanan. Tanda reaksi jumlah elektron merupakan kelipatan terkecil dari elektron di kiri dan kanan tanda reaksi. Nah, mungkin dari langkah-langkah ini untuk lebih jelasnya maka kalian bisa lihat pada contohnya, misalnya setarakan persamaan reaksi di bawah ini dengan menggunakan setengah reaksi, ya. Sn ditambah HNO3 menghasilkan SNO2 plus NO2 plus H2O. Nah, kalau kalian paham maka kalian tahu bahwa bilok Sn di sebelah kiri 0, Sn di sebelah kanan berarti plus 4, maka Sn mengalami kenaikan, maka disebut reaksi oksidasi. Sedangkan N HNO3 hanya plus 1, O-nya min 2, berarti N-nya adalah plus 5 sebelah kiri. Sedangkan N sebelah kanan, O-nya min 2 kali 2 min 4, maka N-nya plus 4. Berarti perubahannya dari berapa? Dari plus 5 yang kiri, yang kanan adalah plus 4, berarti turun. Maka disebut reaksi reduksi. Nah, kita lihat bagaimana cara menyetarakannya. Nah, menyetarakannya seperti ini, ya. Pisahkan reaksi paruh oksidasi atau setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Sn mengalami, ya, kenaikan, maka disebut reaksi oksidasi, ya. Sedangkan reduksinya yaitu NO3- menghasilkan NO2, ya. Jadi pertama kita ionkan dulu apabila semuanya dalam bentuk, ya, senyawa tidak ada ionnya. Ini diionkan dulu, ya. Yang kedua, yang pertama dulu, ya. Setarakan jumlah O dan H untuk oksidasi. Sn, ya, ditambah 2H2O menghasilkan 2 SNO2 plus H2O. Jadi yang pertama tadi kan Sn, ini yang di atas, Sn menghasilkan SNO2, maka O yang di kanan ada 2 hingga kekurangan O yang di kiri, maka ditambah 2H2O. Nah, setelah itu untuk menyetarakan H, kita lihat hanya 2 kali 2 4, maka yang kanan ditambah 4H+, ya. Sedangkan pada reduksi NO3- menghasilkan NO2. Nah, O di kiri 3, O di kanan 2, maka yang kanan kurang 1 sehingga ditambah 2O. Hanya 2, maka di kiri tambah 2H+. Langkah berikutnya, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Oksidasi, elektronnya selalu di kanan, ya. Oksidasi, nah ini ya. Oksidasi, elektronnya ada di sebelah kanan, ya. Ini salah, ya. Jadi elektronnya di sebelah kanan, yang reduksi elektronnya sebelah kiri, ya. Samakan jumlah elektron di kiri dan di kanan. Nah, maka agar sama, maka elektron ini yang 4 ini 4E ini harusnya di kanan, 1E ini harusnya ada di sebelah kiri, ya. Ini maka ditambah dikalikan 1, yang sebelah kiri dikalikan yang reduksi dikalikan 4. Nah, sehingga hasil akhirnya akan seperti ini, ya. Ya, menghasilkan Sn plus 4NO3- menghasilkan 4. Yang diingat ini, ya, salah taruh untuk oksidasi 4E ini di kanan, ya. Nah, setelah dikalikan 1 dari sebelah ini 4E. Lalu kita coret, nah, sehingga
akan menghasilkan persamaan reaksi redoks yang seperti ini, yaitu Sn ditambah 4HNO3 menghasilkan SNO2 plus 4NO2 plus H2O. Nah, ini salah satu contoh untuk mengutarakan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi, ya. Nah, dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar, ya. Nah, untuk soal-soal latihannya mungkin akan kita, ya, pelajari di bagian yang kedua nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.